Mohon izin Bu, kegiatan akan kita mulai. Baik, baik. Terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu semuanya, kita akan segera mulai kegiatan uh, Undiksa berbaginya melalui kuliah online. Saya awali dengan Om Swastiastu. Om Assalamualaikum. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Yang kami hormati narasumber kita pada hari ini, Ibu Dr. Luh Ari Arini, SSD M Biomed, serta Bapak, Ibu, dan seluruh peserta yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul secara daring dalam keadaan sehat dan pada kegiatan yang sangat penting dan relevan bagi generasi muda saat ini. Perkenalkan saya Hartawan yang pada kesempatan kali ini akan menemani Bapak Ibu serta teman-teman peserta sebagai moderator hingga acara selesai. Hadirin yang kami hormati, kegiatan kuliah online hari ini mengangkat topik Kenali Tubuhmu, Rencanakan Masa Depanmu. Strategi pencegahan pernikahan dini melalui literasi kesehatan reproduksi remaja. Topik ini mengajak kita semua, khususnya para remaja, untuk lebih mengenal tubuh dan kesehatan reproduksi, memahami risiko pernikahan dini, serta menyadari pentingnya perencanaan masa depan agar dapat mengambil keputusan yang sehat, bertanggung jawab, dan tepat waktu. Kami sangat berbahagia karena pada kesempatan ini telah hadir narasumber yang berkompeten dan berpengalaman di bidangnya, yaitu uh, Ibu Dr. Luh Ari Arini, SSD M Biomed. Beliau merupakan uh, dosen tetap pada prodi uh, program studi Kebidanan. kebidanan, Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha. Sebelum memasuki sesi pemaparan materi, kami sampaikan beberapa ketentuan singkat. Peserta diharapkan mengikuti kegiatan hingga selesai. Selama pemaparan materi, peserta dapat menulis pertanyaan di kolom chat. Berikutnya, sesi diskusi dan tanya jawab akan dilaksanakan setelah pemaparan materi. Baiklah Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita bersama-sama menyimak pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu narasumber kepada Bu Ari. Kami persilahkan. Waktu dan layar kami serahkan sepenuhnya kepada Ibu. Silahkan Bu. Baik, terima kasih banyak Bapak Hartawan selaku moderator dari kegiatan Undiksa Berbagi pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada panitia khususnya Undiksa Berbagi pada rangkaian kegiatan Dies Natalis yang ke-33 Universitas Pendidikan Ganesha, serta Bapak Ibu, adik-adik, mahasiswa yang telah bergabung dan join untuk mengikuti materi dari saya pada siang hari ini. Baik, saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, semoga terlihat di layarnya. Sudah terlihat Bu. Iya, baik. Jadi materi pada siang hari ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Hartawan tadi terkait dengan kesehatan reproduksi remaja dan pencegahan pernikahan dini. Jadi sebelum kita eh, apa namanya mencegah gitu ya terjadinya pernikahan dini terutama pada remaja, di sini saya yakin yang join adalah mahasiswa kebanyakan saya lihat adalah mahasiswa dari kebidanan, keperawatan, ada juga kedokteran, yang mana tidak hanya berlaku untuk dirinya sendiri, tetapi karena kan mereka sudah mahasiswa, pastinya sudah masuk dewasa awal, tetapi nanti berlaku ketika penyuluhan, terutama ya penyuluhan ke desa, penyuluhan ke posyandu gitu ya, melalui posyandu ke puskesmas, itu kan menyasar eh, remaja juga, tidak hanya wanita, tidak hanya ibu dan anak, tetapi pastinya remaja juga. Jadi kalian di sini bisa menggunakan ini ya, menggunakan literasi ini untuk nantinya memberikan penyuluhan bagi Bapak Ibu atau rekan-rekan yang
terutama khususnya remaja yang awam, misalnya yang ikut juga dalam kuliah ini, semoga sangat bermanfaat ya untuk bagaimana mengenali dulu kesehatan reproduksi seperti itu, untuk mencegah terjadinya eh, seperti seks bebas dan sebagainya itu ya, untuk mencegah adanya terjadinya pernikahan dini. Baik, sebelum itu kita lihat dulu bagaimana sistem reproduksi pada manusia. Jadi, sistem reproduksi ada pada laki-laki dan juga pada wanita atau perempuan. Pada laki-laki itu mempunyai organ-organ seperti organ reproduksi eksternal dan internal, luar dan dalam. Begitu juga pada wanita ada yang bagian eksternal atau luar, ada juga bagian dalam atau internal. Ada juga bagian aksesori namanya. Kelenjar aksesoris seperti misalnya payudara. Pada perempuan, pada laki-laki juga punya payudara. Bedanya, payudara pada laki-laki tidak memiliki kelenjar susu seperti itu. Tidak seperti pada perempuan yang memiliki kelenjar susu atau mamai yang mana nanti memproduksi ASI seperti itu ketika eh, memiliki anak nantinya atau ketika sudah melahirkan. Jadi terbagi menjadi pada sistem reproduksi laki-laki itu terbagi menjadi seperti saya katakan tadi bagian eksternal dan bagian internal. Yang terlihat di sini adalah bagian internal ya. Jadi bagian internal ada eh, ini bahasa-bahasa ilmiah ya. Mungkin di bidang kedokteran, bidang kebidanan, keperawatan itu paham ya ini. Nah, kalau orang awam biasanya taunya mungkin yang di bagian eksternal aja, seperti penis bagian eksternal, kemudian testis bagian eksternal, seperti itu. Saya harap ini tidak tabu lagi ya untuk membicarakan penis, testis, vagina, dan sebagainya, karena kita berada di lingkup kesehatan reproduksi. Pastinya tidak boleh tabu dengan istilah-istilah itu, seperti itu. Bahkan anak kecil yang kalau saya tahu itu di luar misalnya ya di Jepang pernah saya baca di mana anak yang sudah mau masuk akil balik itu sudah memang diperkenalkan bahkan TK pun sudah diperkenalkan mengenai organ-organ vitalnya sehingga dapat mencegah terjadinya apa namanya kondisi kekerasan seksual seperti itu, seks bebas dan sebagainya. Sehingga dia mengenali dulu tubuhnya semenjak dini seperti itu. Kalau tidak tahu nanti takutnya akan banyak terjadi pelecehan seksual, kekerasan seksual, dan sebagainya. Itu ya, kita kembali lagi di sistem reproduksi. Ini pada laki-laki ada internal, kemudian ada eksternalnya. Pada perempuan juga seperti itu. Ada internal, ya di uterus, ada tuba falopi namanya, ada ovarium, endometrium, kemudian internal ini masih ya vagina, kemudian ada eksternal seperti vulva, kemudian mons veneris atau mons pubis dan sebagainya. Jadi tidak bisa dipungkiri ya, eksternal memang bisa diubah seperti artis public figure Lucinta Luna ya kalau kita tahu. Jadi Lucinta Luna itu mencoba merubah ya merubah bagaimana kondisi organ bagian luar seperti itu. Tetapi sejatinya di bagian dalam itu kan hanya kuasa Tuhan. Jadi tetap saja mungkin bukan mungkin ya, pastinya di bagian ovari, kemudian uterus itu tidak bisa dipungkiri, tidak bisa diubah jadi tidak bisa dioperasi. Jadi tetap itu adalah anugerah dari Tuhan ya. Di bagian internal itu tidak bisa ya. Termasuk juga hormon-hormon yang dikeluarkan. Itu terkait sistem reproduksi pada manusia. Jadi, apa sih kesehatan reproduksi? Ya, kesehatan reproduksi itu tidak hanya sebatas dia tidak cacat atau dia tidak sakit, tetapi kondisi kesehatan fisik secara keseluruhan, baik itu mental, sosial, fisik, dan sebagainya. Jadi, itu akan terkait dengan sistem reproduksi, fungsi reproduksi, dan proses reproduksi secara keseluruhan, seperti itu. Kemudian,
Pada remaja biasanya akan mengalami masa-masa penting atau masa krusial saat yang berkaitan dengan organ reproduksi, seperti pubertas. Misalnya, kalau pubertas pada wanita ya ditandai dengan awalnya adalah menstruasi. Kemudian pada laki-laki mungkin namanya mimpi basah ya, jadi udah mulai mengeluarkan cairan-cairan seminal seperti itu yang sering disebut mimpi basah gitu ya. Padahal dulu saya kalau masih pertama belum masuk bidang kesehatan dengar mimpi basah saya pikir oh dia tidur terus apa namanya ngiler ngeces akhirnya basah, bukan seperti itu ya, tetapi mengeluarkan cairan seminal namanya ya, seperti itu. Jadi itu tanda-tanda bahwa masuk akil balik. Kemudian ada masa merupakan masa transisi pada remaja. Kemudian adanya perubahan tubuh dari postur yang awalnya tidak terlihat bokongnya atau pantatnya misalnya daerah bokong itu tidak terlalu terlihat. Kemudian awalnya seperti itu. Kemudian payudara juga kemudian mulai tumbuh remaja, akil balik itu mulai terlihat pada payudara, kemudian pada bokong dan setiap. Kemudian termasuk juga suara, seperti itu. Kemudian adanya kesiapan psikis dan sosial, jadi interaksi. Mulai bisa berinteraksi terutama dengan lawan jenis, gitu ya. Kemudian tingkat emosionalnya pun berbeda dari masa kanak-kanak dan remaja. Biasanya remaja itu lebih cenderung yang apa namanya anomali gitu ya. Kalau misalnya dibilang tidak, dia melakukan iya gitu ya. Kalau misalnya dibilang A, dia melakukan B atau dia sebaliknya dia apa namanya dilarang misalnya, dia kemudian terus melakukan. Jadi seperti anomali sifat remaja seperti itu ya. Jadi sifat pemberontak biasanya. Kemudian lama-lama ada mulai kesiapan secara psikis seperti itu. Hingga nanti tahap dewasa itu mulai siap ya. Biasanya di remaja ya psikisnya ya masih labil ya kalau kita lihat. Kemudian fisiologi reproduksi pada remaja itu juga meliputi perkembangan organ reproduksi. Kemudian seperti saya katakan tadi, payudara mulai berkembang, kemudian organ-organ reproduksi, baik itu internal, misalnya pada wanita yang awalnya eh, fase ovarium di situ namanya oogenesis, di mana itu mungkin pada awalnya itu fase primordial, fase awal, fase primer, kemudian masuk remaja itu sekunder dan sebagainya. Nanti udah siap dewasa awal, sudah siap dibuahi, dia akan matang. Sudah menstruasi saja ya remaja sudah menstruasi, sudah matang sel telurnya. Berarti dia sudah masuk namanya istilahnya follicle the graft. Jadi dia sudah matang, sudah siap dibuahi. Itu ya. Itu perkembangannya pada saat remaja. Tetapi apakah memang sudah bisa dibuahi, tapi apakah sudah siap tubuh itu untuk menerima kehamilan? Nah, nanti kita bahas kaitannya. Kemudian hormon di situ juga sudah mulai eh, banyak gitu ya stimulus-stimulus hormon, kemudian hormonnya mulai fluktuasi gitu ya. Itu yang menyebabkan emosi pada remaja itu naik turun atau labil karena hormonnya pun berfluktuasinya cepat. Sehingga pada remaja mungkin kalau pada laki-laki kan tidak terlalu terlihat. Yang ketara adalah pada wanita, pada perempuan karena remaja putri itu kan menstruasi. Jadi kadang di menstruasi di awal-awal masa remaja itu tidak sama seperti saat sudah dewasa seperti saya. Jadi kadang dia tidak stabil, bisa sebulan mens, bisa sebulan berikutnya tidak, bisa kemudian bulan berikutnya baru mens lagi di bahkan 2 kali gitu selama sebulan itu masih fluktuasi ya untuk hormonnya. Itu salah satu tandanya. Kemudian adanya perubahan fisik yang mempengaruhi kesehatan dan juga perilaku. Ya, karena ada perubahan fisik pastinya kadang bisa mempengaruhi kesehatan tubuhnya gitu ya. Kalau misalnya belum bisa beradaptasi dengan misalnya premenstruasi sindrom. Premenstruasi kan sudah mulai menstruasi nih remaja. Kalau misalnya tidak bisa apa namanya tidak tahan atau masih masa beradaptasi, biasanya akan pengalaman saya soalnya ya, pengalaman saya waktu saya remaja di menstruasi kedua atau ketiga saya itu
saya seperti demam, ya demam, kemudian seperti tidak bisa sama sekali tidak bisa beraktivitas. Nah, itu mungkin sakit ya, sakit nggak bisa tidak bisa beraktivitas intinya tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Jadi itu salah satu tanda bahwa perubahan itu akan mempengaruhi kesehatan kita juga. Tetapi lama-kelamaan berangsur-angsur saya beradaptasi mulai membaik seperti itu. Perilaku pun begitu. Jadi awal-awal masa remaja pasti mau mens itu udah kayak mau makan orang ya. Jadi bawaannya emosi sekali gitu. Bahkan yang di samping kita nafas pun kita marah gitu. Apalagi sampai berdebat gitu ya. Jadi seperti itu ya sangat mempengaruhi. Tapi lambat laun itu akan stabil. Yang penting tidak sakitnya secara fisik, yang penting tidak sakit sampai yang pingsan berkali-kali sampai menstruasinya banyak dan sakit sekali. Nah, itu harus diperiksakan kemungkinan ada tanda-tanda serius atau ada penyakit serius gitu. Kemudian remaja juga rentan terhadap berbagai risiko kesehatan reproduksi. Nah, ini kaitannya dengan pernikahan dini. Jadi, dia sudah memiliki sel telur yang matang, sudah bisa dibuahi, tetapi organ-organnya seperti rahimnya belum siap untuk perkembangan janin. Gitu. Dia sudah memiliki follicle degrad dan sudah bisa dibuahi, kan sudah menstruasi. Tetapi apakah tubuhnya sudah siap menerima kehamilan? Karena eh, kehamilan itu kan kita tidak hanya untuk diri kita sendiri, baik itu nutrisi, kemudian baik itu istirahat dan sebagainya, kesehatan, olahraga dan sebagainya itu kan kita tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga janin kita. Gimana janin kita itu sehat. Intinya kalau makan tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi janin yang ada di dalam rahim. Nah, itu apa namanya? Harus siap gitu ya, harus siap untuk jika memang nantinya di apa namanya? Untuk bisa memiliki kehamilan seperti itu. Sehingga kalau untuk masa remaja kan belum siap ya. Belum siap sama sekali sehingga ada penetapan waktu kapan harusnya menikah seperti itu. Waktu yang tepat untuk menikah. Jadi edukasi itu penting ya untuk merencanakan masa depan sehingga kalian nanti bisa mengedukasi terutama ini di sini calon-calon tenaga medis, tenaga kesehatan bisa nantinya mengedukasi ketika ke masyarakat ya, terutama berkaitan dengan kesehatan reproduksi pada remaja ini. Jadi apa aja sih ruang lingkup kesehatan reproduksi pada remaja? Pastinya terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan remaja itu sendiri. Ya, baik secara fisik, eh, psikis, dan sosialnya seperti itu. Ya, yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Kemudian masa pubertas dan perubahan hormonal. Ya, jadi di situ mulai ada perubahan-perubahan hormonal. Jadi hormonnya mulai tidak stabil karena ada yang meningkat, ada yang turun di masa-masa tertentu gitu ya, seperti pada wanita, pada perempuan yang di masa menstruasi seperti itu. Kadang estrogennya yang tinggi, kemudian diselingi lagi dengan progesteron gitu ya. Kalau pada laki-laki ya biasanya cenderung stabil kecuali saat akil balik itu yang mulai meningkat hormon testosteronnya. Ya, mulai meningkat hingga dia dewasa, hingga dia nanti selesai seperti itu. Jadi eh, cenderung stabil biasanya. Sehingga terkadang dikatakan bahwa perempuan itu labil, perempuan itu emosional. Ya iyalah, karena kita punya dua hormon yang mana hormon kita itu harus dijaga keseimbangannya. Kadang kalau kita tidak kuat untuk apa istilahnya mekanisme coping ya namanya, jadi mengontrol diri, itu akan terbawa suasana emosional. Nah, itu pengaruh hormon kita ya, estrogen dan progesteron. Sedangkan pada laki-laki kan hanya testosteron saja, jadi dia lebih cenderung stabil gitu. Kemudian berkaitan juga dengan kesehatan organ reproduksinya dan perilaku seksual beresiko. Nah, ini hati-hati ya untuk perilaku seksual beresiko. Jadi di masa-masa remaja, di masa-masa awal
dewasa muda itu hati-hati ya untuk melakukan eh, hubungan seksual terutama yang bukan pasangan gitu ya. Sehingga disarankan untuk melakukan hubungan seksual dengan suami atau dengan istri seperti itu sehingga eh, tidak berganti-ganti pasangan seperti itu. Kemudian hak kesehatan reproduksi remaja. Jadi kalian itu berhak atas kesehatan reproduksi kalian. Kalian berhak untuk mencari apa namanya informasi lebih tentang kesehatan reproduksi kalian. Kalian juga berhak untuk ke eh, klinik-klinik atau mungkin kalian kalau tenaga kesehatan mungkin membaca lebih banyak membaca tentang kesehatan reproduksi kalian sendiri dan kalian harusnya tahu terutama perempuan di sini masa suburnya kapan, kemudian dia menstruasi berapa lama, apakah teratur atau tidak, kemudian berapa lama dalam sebulan itu, kalau mulai tidak teratur apa penyebabnya dan sebagainya. Balik ke diri kita dulu sendiri untuk bisa menjaga orang lain. Seperti itu, termasuk juga makanan yang dikonsumsi dan sebagainya. Pada laki-laki juga seperti itu harus tahu apakah apa yang baik dan tidak baik, terutama berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Misalnya penggunaan celana, mungkin ya kalau pada laki-laki hati-hati penggunaan celana yang terlalu ketat, kemudian nyetir yang terlalu lama, ya itu hati-hati. eh, Takutnya nanti kondisi spermatozoa itu akan rusak. Nanti ketika ingin berkeluarga, ketika sudah menikah, berkeluarga, ingin merencanakan kehamilan, itu bermasalah di sana ya. Banyak kondisi yang sudah menikah mengalami varikokel seperti itu. Mungkin karena duduk yang terlalu lama, paparan panas yang terlalu sering dan sebagainya. Pola stres juga ya, baik itu pada laki-laki dan perempuan itu harus dijaga. Seperti itu. Nanti kita lihat bagaimana cara menjaganya. Kemudian di sini ada terkait dengan pubertas dan perubahan pada masa remaja. Jadi ada perubahan fisik, ya pertumbuhannya cepat dari masa anak-anak ke masa remaja itu ketara sekali. Kalau pada laki-laki sudah suaranya sudah mulai berubah, vibra suaranya. Kemudian eh, kalau di organ reproduksinya ya pasti alat-alat reproduksinya. Kemudian baik itu eksternal, internal, kemudian mulai kalau fisiknya kan sudah mulai tambah tinggi, kemudian panggulnya sudah mulai berisi kalau pada wanita, mulai menstruasi yang paling ketara. Ya, pada laki-laki ini tadi mimpi basah, mengeluarkan cairan-cairan sperma seperti itu. Mulai ada rangsangan di dalam diri gitu ya. Biasanya setiap pagi, nah pada wanita juga seperti itu. Kemudian secara psikis, biasanya remaja mulai mencari jati diri gitu ya. Tidak suka diatur-atur, apa namanya ingin mencari dirinya sendiri, jati dirinya sendiri gitu ya, tidak suka diatur, kemudian emosinya yang masih labil, ya pemberontak biasanya. Dan di sini mulai tertarik dengan lawan jenisnya. Kemudian di sini sangat besar ya pengaruh dari teman sebaya. Jadi jika dia pergaulannya bagus, biasanya dia arahnya positif. Nah, eh, ada beberapa orang yang misalnya apa namanya bergaulnya tidak bagus ya, tidak baik ke arah negatif ya. Kalau misalnya dia tidak bisa membentengi diri, biasanya akan cenderung ikut ya. Biasanya masa remaja seperti itu. Tapi tidak semua ya. Ini tergantung juga pola asuh. Kalau dia dibiasakan di keluarganya, di apa namanya, sering ditemani oleh orang tuanya, kemudian orang terdekatnya di keluarga gitu ya, didengarkan eh, apa namanya aspirasi-aspirasinya ya mungkin saja tidak akan ke arah negatif gitu. Kemudian kemampuan berpikir abstrak, jadi kemampuan berpikirnya mulai berkembang pesat, gitu ya. Kemudian secara sosial biasanya di sini mulai ingin diakui gitu ya. Saya seorang ini, saya anak seorang ini biasanya seperti itu. Saya bisa melakukan ini, saya ingin dihormati. Nah, itu biasanya ya terjadi. Kemudian pergaulan yang lebih luas dan mulai belajar untuk mandiri. Jadi tidak suka lagi apa namanya diantar jemput ayah ibu ketika sekolah dan sebagainya. Jadi sudah ingin naik motor sendiri, mungkin naik mobil sendiri gitu ya. Jadi tidak ingin lagi diantar jemput seperti masa anak-anak.
Kemudian masalah apa sih yang sering dihadapi saat remaja? Jadi kurangnya informasi tentang kesehatan reproduksi. Nah ini kalau tenaga kesehatan seperti yang banyak join di room saya, di kuliah saya ini adalah calon-calon tenaga kesehatan, itu saya tidak khawatir ya karena dia pasti sering membaca, dalam perkuliahan juga sering mendapatkan tentang eh, apa namanya, materi kesehatan reproduksi. Tetapi yang saya khawatirkan adalah remaja awam yang sama sekali tidak terpapar tentang masalah atau informasi kesehatan reproduksi. Dan saya harapkan dalam forum ini nanti eh, adik-adik calon tenaga kesehatan ini bisa memberikan sumbangsih ilmunya ketika penyuluhan, mungkin nanti kelahan, ketika memberikan materi kelahan, kelahan praktek dan sebagainya, ketemu dengan masyarakat awam, bisa menjelaskan tentang kesehatan reproduksi, terutama pada remaja ini. Seperti itu. Jadi eh, untuk kita mencegah masalah-masalah ini gitu ya, termasuk masalah terkait pergaulan bebas, risiko hamil di luar nikah itu seperti apa, ya sehingga remaja bisa menghindari hal tersebut gitu ya, bisa membentengi diri. Kemudian remaja itu biasanya rentan mengalami resiko seperti penyakit menular seksual, kehamilan tidak diinginkan ya karena tadi pergaulan bebas tadi, gangguan psikis. Kemudian pernikahan dini. Pernikahan dini akhirnya eh, risiko kesehatan meningkat ya, risiko kesehatan yang terkait dengan sistem reproduksi tadi. Dan juga masalah pendidikan, di mana eh, biasanya orang yang atau remaja yang melakukan pernikahan dini itu pendidikannya pasti terganggu. Misalnya dia SMP sudah hamil atau SMA sudah hamil kan otomatis tidak selesai gitu ya, malu, tidak mungkin melanjutkan pendidikannya. Nah, itu bagaimana cara kita untuk mencegah terjadinya hal tersebut sehingga generasi-generasi penerus itu tidak eh, apa ya, generasi-generasi penerus emas itu tidak berkurang gitu. Kemudian tekanan teman sebaya, biasanya dia mengalami pembulian gitu ya pada remaja. Nah, itu pelampiasannya biasanya ke arah negatif. Nah, ini perlu juga support dari sekolah, support sistem dari keluarga gitu ya. Jadi setiap pulang sekolah itu selalu mendengarkan bagaimana eh, mungkin anaknya bercerita, kemudian saat di sekolah juga pastinya ada bimbingan dan konseling itu ya. Saya yakin Bapak Ibu guru sudah aware sekali dengan siswa-siswanya sehingga untuk mencegah kondisi-kondisi yang tidak diinginkan. Ya, ini ya, masalah yang sering dihadapi juga kurangnya komunikasi. Jadi kadang orang tua atau guru itu abai gitu ya. Ada beberapa mungkin yang abai dengan masalah-masalah yang dialami sehingga masih adanya perundungan gitu ya pada remaja. Semoga di tahun 2026 ini tidak ada lagi yang seperti itu. Semoga remaja-remaja kita memiliki edukasi yang baik tentang kesehatan reproduksi dan bisa menjaga organ reproduksinya dengan baik. Jadi, kenapa penting kesehatan reproduksi? Ya, pastinya membantu memahami perubahan diri dengan benar. Jadi, seperti yang saya katakan di awal, sebelum kita eh, mengedukasi orang lain, kita harus tahu dulu bagaimana kondisi tubuh kita, gitu ya, sehingga kita bisa eh, menjaga dengan baik, nggak ya, menjaga kesehatan dengan baik. Kemudian pentingnya belajar kesehatan reproduksi juga untuk mencegah perilaku yang beresiko seperti pergaulan bebas atau pergaulan yang negatif. Dan menurunkan angka kehamilan remaja tentunya kalau sudah pergaulan bebas eh, turun, ya pasti angka kehamilan remaja juga apa namanya signifikan akan menurun gitu ya. Mencegah adanya penyakit menular seksual. Ya tidak biasanya penyakit menular seksual ini ya karena bergonta-ganti pasangan dan berhubungan seksual tidak tidak siap gitu ya, tidak siap, kemudian bergonta-ganti pasangan, organ-organ reproduksinya tidak siap, seperti itu. Kemudian membantu masa depan yang sehat dan kuat pastinya untuk
Nanti kalau sudah siap berkeluarga, siap melakukan hubungan seksual dan memiliki keturunan atau terjadinya kehamilan, nah itu kan sudah kita bisa istilahnya sudah matang baik dalam pola pikir, baik dalam fisik, pastinya fisik, kemudian pola pikir, mental, sosial, otomatis kita akan membangun generasi yang cerdas juga gitu. Itu akan berkorelasi positif. Nah, jika pada remaja yang tidak siap nih, tidak siap eh, untuk hamil, kemudian hamil di luar nikah, kemudian tidak ada yang bertanggung jawab ya, seperti di sinetron-sinetron kan ada seperti itu, di film-film ada seperti itu. Tidak apa namanya? Calon pacarnya mungkin pacarnya tidak siap atau tidak mau bertanggung jawab, akhirnya membesarkan bayinya sendiri pada kondisi dia remaja. Itu akan berdampak negatif sekali dengan perkembangan bayi itu ya, karena remaja ini ya sudahlah, sudah ibu sudah lewat karena dia sudah hamil dan sudah memiliki anak, tetapi anak ini yang akan kasihan. Bagaimana nanti pola perkembangannya, pola asuhnya itu akan menjadi seperti apa namanya, bola salju yang terus menggelinding. Ya, semakin besar, semakin besar. Mungkin saja anak yang akan dilahirkan ini tidak ada bapak, tidak ada yang mengakui. Kemudian ibunya remaja yang tidak siap, akhirnya secara fisik, psikis, sosial, termasuk ekonominya tidak. Ini akhirnya kan anaknya akan terlantar, kemudian akan terjadi lagi nanti si anak akan begitu lagi, melewati pergaulan bebas dan sebagainya karena tidak ada kontrol dari keluarga. Nah, ini yang kita takutkan gitu ya, sehingga dari sekarang pupuklah gitu ya. Nanti untuk generasi kalian itu harus lebih baik, lebih maju di depan gitu ya daripada kalian. Seperti itu. Nah, ini ya pentingnya kenapa menjaga kesehatan organ reproduksi. Di sini sudah ada poster ini dari sumbernya WHO, Kemenkes gitu ya. Jadi ini mohon maaf kepotong di dua slide saya karena terlalu panjang. Jadi di sini sudah ada terkait dengan bagaimana organ reproduksi tersebut. Organ reproduksi pada manusia, baik pada laki-laki, pada perempuan. Jadi berdasarkan data Kemenkes pada tahun 2017, ini agak lama ya tahunnya, 74% laki-laki di Indonesia itu melakukan seks pranikah. Nah, ini yang kita takutkan ya. Seks pranikah di usia 15 sampai 19 tahun, sedangkan pada perempuan itu sekitar 59%. Jadi cukup tinggi ya pada laki-laki untuk melakukan seks pranikah. Nah, ini yang kasihan siapa? Tidak hanya pada laki-laki itu sendiri atau pada remaja pria itu sendiri, tetapi terlebih pada remaja putri, karena remaja putri yang akan menanggungnya, menanggung malu, kemudian apalagi kalau sampai hamil, itu ya hamil kemudian ditinggal dengan pacarnya, tidak mau bertanggung jawab. Nah, seperti yang saya katakan tadi, akhirnya terbentuklah generasi penerus yang tidak berkualitas. Nah, itu ya, itu salah satu penyebabnya nanti, efeknya nanti di belakang. Kemudian dari data BKKBN juga ya seperti itu. Jadi hanya terkait dengan kondisi atau literasi kesehatan reproduksi, ternyata hanya 52,4% saja yang remaja yang tahu tentang kesehatan reproduksi. Sedikit sekali ya. Jadi kalau bisa sih hampir seluruhnya ya 90%, 100% di Indonesia itu remaja sudah tahu tentang kesehatan reproduksi, terutama kesehatan reproduksi dirinya sendiri dulu, supaya bisa menjaga. Kalau tidak tahu tentang apa yang terjadi di dalam tubuhnya, terutama kesehatan reproduksinya kan tidak bisa menjaga dengan baik gitu ya. Dari poster WHO ini juga menampilkan terkait dengan data anak sebagai korban eksploitasi gitu ya. Jadi kekerasan seksual juga ada di sini gitu ya, termasuk tinggi sekali ya untuk korban-korban kekerasan seksual. Ya, ini berkorelasi positif dengan fakta terjadinya seks pranikah di Indonesia. Jadi korban kekerasan seksual ini kemungkinan besar dia akan melakukan apa namanya seks pranikah gitu ya. Dia sudah mengalami perundungan, kekerasan seksual, dia sudah merasa oh saya tubuhnya sudah pernah apa namanya melakukan hubungan seksual, sudah tersakiti secara
seksualitas gitu ya, bisa saja itu akan menyebabkan dia akhirnya melakukan seks kembali gitu ya dengan orang lain. Akhirnya menimbulkan seks pranikah ini. Kemudian resikonya apa? Ya pastinya kehamilan yang tidak direncanakan. Kalau kehamilan yang tidak direncanakan, ujung-ujungnya kalau tidak dilahirkan ya mungkin aborsi gitu ya. Karena dia tidak diinginkan, karena belum siap juga untuk menafkahi keluarga gitu. Kemudian dampak kesehatannya apa? Terinfeksi penyakit menular seksual gitu. Rentan, karena sudah tidak siap organ-organnya untuk seperti organ eksternal gitu ya, tidak siap untuk melakukan hubungan seksual karena baru aja menstruasi, karena baru saja tumbuh, kemudian sudah eh, melakukan hubungan seksual ya bisa saja gitu ya, apalagi misalnya bergonta-ganti pasangan. Itu akhirnya menimbulkan penyakit menular seksual. Komplikasi saat hamil kalau dia hamil, kemudian dampak mentalnya pasti ada, emosinya belum stabil gitu ya. Perilakunya akan cenderung berpengaruh. Kalau misalnya menikah pun, misalnya sama-sama usia remaja, yang perempuan remaja, yang laki-laki remaja, bisa saja itu eh, apa namanya, mungkin aja ada KDRT, kemudian kalau masalah sosial ekonominya kurang ya tambah lagi ya masalah-masalah terjadi dalam keluarga. Seperti itu. Kemudian apa saja sih hal yang dapat terjadi pada tubuh ketika hamil dalam usia muda? Di sini ada nanti mungkin materi ini bisa dibaca kembali ya. Jadi terkait dengan pastinya depresi karena nggak siap itu secara mental. Kemudian kondisi-kondisi resiko resiko kanker serviks ya. Kalau sudah resiko penyakit menular seksual ya kemungkinan besar juga ke kanker serviks. Kemudian tingginya angka resiko aborsi, abortus atau keguguran. Kemudian bayi beresiko juga mengalami kecacatan. Nah, itu ya karena belum siap gitu untuk dia memilih tubuhnya itu belum siap. Memang dia sudah ada sel telurnya dan bisa dibuahi tapi tidak siap tubuhnya gitu. Nah, ini terkait beberapa penyakit menular seksual. Ya, itu bisa terjadi kemungkinan eh, sehingga pentingnya untuk menjaga kesehatan reproduksi. Sehingga anak muda itu harusnya ya pacaran yang sehat. Ya boleh, boleh pacaran di usia remaja nggak apa-apa untuk menunjang apa namanya memotivasi saat sekolah. Kalau punya pacar mungkin di sekolah, "Ih, saya senang sekolah, saya senang belajar, saya senang kan tadi ingin diakui gitu ya, diakui dengan pacar mungkin saya ikut lomba-lomba, kemudian dilihat saya pintar, bisa berprestasi di sekolah. Nah, itu bagus, itu adalah pacaran yang sehat ya. Tetapi kalau sebaliknya, nah itu hati-hati. Kemudian bagaimana untuk mencegah penyakit menular seksual? Ya pastinya hidup dengan perilaku seksual yang sehat dan tidak beresiko. Ya, kalau misalnya di luar negeri itu yang pernah saya baca dan pernah saya ketahui bahwa anak SMA itu sudah dibekali 17 tahun kalau tidak salah atau 16 tahun ya, 16 tahun itu sudah eh, dibekali untuk membawa kondom gitu ya. Jadi untuk melindungi eh, kondisi-kondisi yang tidak diinginkan. Tapi kalau di Indonesia itu pastinya tabu ya. Jadi lebih baik kalian untuk berpacaran yang sehat saja dan menghindari perilaku yang beresiko. Kemudian beberapa cara untuk merawat kesehatan organ reproduksi. Ini ya, nanti ini terlalu kecil mungkin bisa kalian baca sendiri terkait dengan cara-caranya. Ya, salah satunya yang menggunakan pakaian dalam yang menyerap keringat. Ya, nah ini nanti bisa dibaca, saya lanjut saja. Nah, ini ya yang lebih jelas cara menjaga kesehatan reproduksi. Jadi cara menjaganya itu ya pastinya menjaga kebersihan organ reproduksi, pola hidup sehat. Ya, yang kita tahu pasti pola hidup sehat itu gizi yang baik, yang cukup, olahraga, yang
teratur, kemudian istirahat yang cukup. Nah, ini memang Indonesia Raya ya, tapi kembali lagi ke diri kita. Kita harus bisa menjaga pola hidup kita yang sehat untuk generasi berikutnya yang lebih baik gitu ya. Kemudian menghindari perilaku yang beresiko seperti jelas ya narkoba, seks bebas. Kalau bisa rokok ya. Rokok memang sekarang eh, apa bebas beredar terkait dengan penggunaan rokok elektrik seperti itu ya. Rokok elektrik eh, memang kadang orang mengatakan kita tidak akan mati dengan merokok gitu ya. Tetapi sejatinya apakah kalian mau mati sia-sia dengan rokok seperti itu ya? Karena pengusaha rokok pun yang mendirikan pabrik rokok itu tidak mau merokok gitu yang saya tahu. Kenapa? Karena dia ingin menikmati masa tuanya, menikmati kekayaannya gitu. Setidaknya kita bisa berpikir seperti itu. Apalagi nanti kalian calon ibu, calon bapak, dia memiliki anak, memiliki istri yang hamil. Jangankan merokok di sampingnya, bahkan paparan baju, paparan rambut yang terkena asap rokok itu berbahaya untuk bayi. Itu perlu dicamkan ya. Jadi eh, sehingga dikatakan ini juga merupakan perilaku yang beresiko ya untuk kesehatan, termasuk alkohol apalagi. Kemudian mengembangkan cara menjaga kesehatan juga mengembangkan life skill untuk mengendalikan emosi. Jadi kalau masa remaja baiknya mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif. Misalnya kalau di Bali kan ada seketrune-truni yang aktif di situ menggambel. Kemudian banyak saya lihat banjar-banjar gitu ya setiap berapa hari sekali latihan menggambel, kemudian latihan menari. Nah, itu salah satu gimana mengembangkan life skill. Atau mungkin hobi-hobinya yang lain yang positif. Dan jika ada yang mengajak, ada teman nongkrong gitu misalnya, nggak gaul ke gitu. Kalau orang Denpasar, orang Badung pasti tahu ke itu ya nggak gaul ke kalau nggak minum. Nah, itu hati-hati. Itu suatu ajakan yang negatif. Kalau sudah seperti itu ya udah tinggalin aja. Berarti apa? Circle itu udah nggak cocok gitu ya. Cari circle yang positif gitu. Komunikasi juga dengan orang tua, guru, tenaga kesehatan bila mm, ada hal-hal yang dirasa tidak nyaman. Misalnya pada perempuan mungkin saya tidak nyaman pada daerah payudara atau di payudara saya ada seperti benjolan. Nah, biasanya pada remaja, dewasa awal, dewasa muda itu banyak terjadi kondisi seperti namanya fibroadenoma mame. Jadi dia ada gumpalan kelenjar seperti tumor, namanya tumor ya karena ada benjolan, tetapi dia tidak ganas, tetapi tetap mengganggu gitu, tidak nyaman. Nah, itu biasa sering juga terjadi pada remaja. Nah, mungkin kondisi-kondisi seperti itu bisa dikomunikasikan dengan kalau malu dengan guru atau tidak berani ke tenaga kesehatan, ya bisa komunikasikan dulu dengan orang tua seperti itu. Ini lanjutan yang tadi ya, bagaimana kesehatan reproduksi bisa dibaca cara merawatnya ya. Kalau tadi itu kan terlalu kecil untuk dibaca. Salah satunya ini ya, menggunakan pakaian dalam yang diganti paling nggak minimal 2 kali sehari ya untuk mencegah adanya timbulnya bakteri atau kelembaban. Biasanya masa remaja itu masa-masa yang aktif gitu ya, aktif suka berkegiatan dan berkeringat pastinya. Jadi untuk rutin melakukan untuk mengganti pakaian dalam minimal setiap mandi ya, pagi maupun sore hari gitu ya. Tapi kalau misalnya balik ini perempuan lagi ya, kalau misalnya pada perempuan yang biasanya beraktivitas sering gitu ya, beraktivitasnya padat, biasanya ada keputihan. Nah, gitu keputihan kalau misalnya keputihan yang normal itu ya tidak berbau, tidak berwarna putih seperti susu, tidak berwarna gitu ya. Kalau yang fisiologis atau yang normal itu dia bening, bening, kemudian tidak ada bau dan tidak berwarna gitu. Dan tidak banyak.
Jadi, tapi tetap menimbulkan ketidaknyamanan kalau itu dibiarkan, sehingga memang harus membawa mungkin pakaian dalam lebih kalau melakukan aktivitas-aktivitas di luar ruangan, ya, aktivitas berat gitu. Pastinya menggunakan pakaian dalam yang menyerap keringat, gitu ya, untuk kenyamanan. Kemudian memakai handuk yang bersih dan kering, tidak lembab dan bau. Ini maksudnya handuk, terutama saat mengeringkan area area-area vital gitu ya. Kemudian bagi perempuan, setelah buang air kecil, nah ini pasti ceboknya kalau kalian calon tenaga medis ini sudah tahu ya, arah yang benar untuk membersihkan organ vital setelah dari toilet gitu ya, dari arah depan ke belakang gitu ya, satu arah, tidak maju mundur atau tidak dari belakang ke depan, karena kan untuk mencegah bakteri yang bakteri di belakang di bagian anus itu masuk ke sistem reproduksi atau vagina ya, melalui vagina. Kemudian untuk laki-laki biasanya ada kepercayaan-kepercayaan untuk melakukan sunat. Sunat yang saya tahu pada ag- bi- apa namanya? Pada kepercayaan-kepercayaan atau pada biasanya agama Muslim ya, yang saya tahu untuk eh, sunat ini pada laki-laki, biasanya pada anak-anak, kemudian eh, pada perempuan juga itu ada pada bayi, karena saya pernah dulu praktik gitu ya, praktik di tempat praktik mandiri bidan. Di situ dia menerima sunat bayi perempuan. Jadi tujuannya sebenarnya bagus ya. Ini secara agama dia bagus, secara medis pun bagus tujuannya. Jadi untuk membersihkan atau kondisi-kondisi yang tidak diinginkan. Jadi nanti mencegah seperti kanker penis, kanker leher rahim gitu. Ya, untuk kaitannya dengan sistem reproduksi. Nah, ini terkait dengan pernikahan dini. Jadi tadi kita sudah banyak sekali membahas tentang sistem reproduksi, organ reproduksi, khususnya pada remaja. Ini kita masuk ke pernikahan dini. Jadi pernikahan dini ya pernikahan muda ya, pernikahan kalau menurut Undang-Undang Perkawinan adalah di bawah 19 tahun. Atau bahkan dari BKKBN itu menyatakan sebelum usia 18 tahun gitu ya. Dan diketahui ini masih tinggi ternyata untuk kondisi pernikahan dini ini. Dan apa sih yang menjadi penyebab kondisi ini? Yaitu adanya dari adat, ya, kadang ada tradisi atau budaya daerah tertentu, seperti yang pernah viral di media sosial itu ada dari daerah tertentu yang mana eh, biasa gitu ya anak-anak dimenikahkan anak-anaknya di usia remaja supaya ditakutkan supaya tidak terjadi seks bebas ini. Tetapi sebenarnya hal-hal ini akan tetap merugikan remaja itu ya. Harusnya remaja sedang eh, semangat-semangatnya, sedang aktif-aktifnya untuk berteman dengan teman sebayanya, kemudian mencari ilmu sebanyak-banyaknya, nah gitu ya. Karena adat budaya tertentu sehingga menyebabkan dia eh, harus menikah gitu. Ya kalau sudah menikah pastinya nanti eh, melakukan hubungan seksual dan hamil di usia muda. Tadi sudah terlihat dampak-dampak kehamilan di usia dini tadi. Ya, akhirnya menyebabkan eh, bayi akan lahir atau saat kehamilan dia akan mengalami masalah, kemudian persalinannya bermasalah, bayinya lahir pun secara fisik, nanti secara sosial ekonomi, secara mental itu akan mengalami permasalahan gitu. Ya, ini faktor penyebabnya juga adanya faktor ekonomi. Jadi ada keluarga yang beberapa keluarga gitu ya terkait dengan faktor ekonomi yang menikahkan kadang di daerah-daerah tertentu kalau sudah perempuan ya sudah jangan disekolahkan tinggi-tinggi nanti juga akan ujung-ujungnya di dapur atau ya sudah nikahkan saja kalau sudah tamat SMA. Nah, yang seperti ini tuh paradigma yang seperti ini tuh harus dihilangkan gitu ya. Padahal mau dia perempuan, mau dia laki-laki gitu ya, itu berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan pendidikan yang setinggi-tingginya gitu ya. Harusnya seperti itu supaya nanti ketika dia berkeluarga tidak terjadi lagi seperti itu. Kalau seperti itu terus ya
mau sampai kapan Indonesia akan menjadi negara berkembang terus tidak seperti negara-negara maju lainnya gitu. Nah, itu harus sebenarnya mm, berangkat dari diri kita sendiri dulu. Ya, kemudian kurangnya pendidikan dan pengetahuan kesehatan reproduksi. Ya, pastinya kalau sudah tidak mengetahui tentang kesehatan reproduksi, ya pastinya akan menyebabkan ini kondisi-kondisi yang tidak diinginkan. Kemudian kehamilan remaja akibat pergaulan bebas atau kehamilan yang tidak diinginkan. Itu yang menyebabkan tadi sudah banyak saya bahas juga. Kurangnya komunikasi dan putus sekolah. Ya, ini yang menyebabkan adanya pernikahan dini. Dampaknya apa? Secara kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan psikis. Ya, kalau pada kesehatan pastinya resiko kematian ibu dan bayi nanti karena tidak siap ya, tidak siap untuk mengandung, tidak siap rahimnya untuk mengandung janin, melahirkan, membesarkan nanti ketika sudah lahir. Bisa terjadi komplikasi saat kehamilan, bisa terjadi perdarahan, bisa terjadi hipertensi, bisa terjadi kejang kalau misalnya terkait dengan psikis, bisa namanya kalau pernah kalian dengar setelah bersalin itu baby blues syndrome. Jadi stres gitu ya ibunya karena tidak biasa merawat atau tidak bisa merawat bayi gitu ya. Dan tidak siap dengan peran barunya. Kemudian bisa menyebabkan stunting, anemia, dan sebagainya. Itu terkait kesehatan. Terkait pendidikan, pastinya udah menikah nggak mungkin sekolah lagi kan, pastinya malu. Kalau pernah saya baca, pernah nonton ya, bukan baca, pernah nonton ini film Indonesia ketika dia menikah, saya lupa ya judulnya ya, Dua Garis Biru ya, yaitu ya anak SMA yang melakukan hubungan seksual dengan pacarnya, kemudian dipisahkan dengan orang tuanya ya untuk si perempuan ini supaya tetap sekolah dia ke luar negeri. Ya, kalau punya uang ya, seperti itu. Jadi dia pisah gitu supaya dia tidak malu gitu keluarganya. Nah, akhirnya kan berdampak pada psikis pastinya dampaknya nanti itu. Ya, peluang melanjutkan pendidikan kecil ya sama. Tadi yang kalau film itu ya itu namanya film ya. Karena dia memang orang kaya bisa kuliah di luar negeri gitu. Jadinya dia melanjutkan pendidikan ke luar negeri untuk menghindari malu itu. Kemudian kesempatan berkarir, maaf, ya, mohon maaf di sini anak saya mengganggu sedikit. Kemudian pastinya kesempatan bekerja juga terbatas kan ya kalau pendidikannya rendah. Kemudian sosial ekonomi, ya pastinya keterbatasan kerja, kemiskinan antar generasi. Jadi kayak eh, bola salju itu ya, jadi menggelinding terus makin besar, akhirnya semakin generasi berikutnya generasi jika terus seperti itu tidak diputus ya, akhirnya terus terjadi kemiskinan ya. Terbatasnya peran sosial dan pengembangan diri sudah pasti. Kemudian secara psikologis, nah ini sudah ya tadi depresi, stres, kalau baby blue syndrome gitu ya, kalau pasca persalinan, KDRT, itu bisa saja terjadi. Bagaimana sih untuk mencegah strategi kita? Ya pastinya dengan edukasi, literasi, kesehatan reproduksi sejak dini. Ya nanti saya minta calon-calon tenaga kesehatan ini bisa memberikan penyuluhan di daerah-daerah terpencil terutama atau di daerah-daerah eh, di remaja-remaja, sekolah-sekolah untuk bisa memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi. Kemudian pemahaman hak dan tanggung jawab remaja itu sendiri, kesadaran hukum tentang batas usia menikah itu. Kemudian komunikasi, melakukan komunikasi terbuka dengan orang tua, guru, di sekolah, kemudian eh, di rumah juga, fokus pendidikan ya, fokuslah ke arah menggapai cita-cita gitu ya, dan adanya support sistem keluarga pastinya. Mohon maaf ya, saya agak batuk di sini. Kemudian menolak tekanan lingkungan, misalnya ajakan untuk menikah dini. Bisa mengembangkan life skill, kegiatan positif, dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Jadi kalian remaja, kalian generasi penerus yang
berkualitas itu baiknya apa namanya bisa berpikir jernih gitu ya. Bisa berpikir jernih, eh, fokuslah ke cita-cita kalian seperti itu. Nah, apa sih peran remaja di sini? Menjaga pergaulan yang sehat, tidak berpengaruh tekanan teman sebaya. Ini bisa dibaca ya. Aktif dalam kegiatan-kegiatan positif. Kemudian berani gitu ya, remaja itu berani untuk saya tidak mau menikah atau jika ada pacar gitu ya, mungkin teman dekat untuk mengajak, ayo kita nikah muda, ayo kita lari untuk nikah muda. Tidak segampang itu ya. Mungkin sesaat iya menyenangkan, tetapi pikirkan dampak berikutnya. Eh, Berkeluarga itu butuh kesiapan gitu ya. Butuh kesiapan secara mental, fisik, dan ekonomi pastinya. Ya, harusnya remaja itu bisa menjadi agen perubahan pada teman sebaya. Misalnya kalian nonton apa namanya itu ya, kalau nggak salah ajang-ajang pencarian bakat, kemudian diskusi-diskusi, kemudian debat, cerdas cermat dulu kalau ada cerdas cermat. Nah, yang seperti itu em, apa namanya merupakan cara gitu ya untuk bagaimana remaja itu mengembangkan diri. Ya mungkin dari nonton dulu terus, oh saya mau seperti itu, saya mau pintar seperti itu. Oh berarti saya harus baca, saya harus melakukan kegiatan-kegiatan yang positif ya hmm, supaya tidak apa namanya melakukan hal-hal yang negatif gitu. Dan ini slide saya terakhir rasanya ya. Sudah terlalu panjang lebar ya saya menjelaskan dari tadi. Semoga tidak ngantuk, tidak bosan. Jadi pesan motivasi dari saya, pernikahan itu adalah komitmen seumur hidup. Jadi pastinya membutuhkan kesiapan. Masa remaja itu masa di mana harus belajar dan bisa meraih cita-citanya. Ya, menunda menikah itu lebih sehat, mandiri, dan siap membangun keluarga yang bahagia. Ya, jadi tidak buru-buru gitu kalian melihat teman saya menikah, sedangkan kalian belum siap masalahnya. Ya, teman saya menikah, saya ikut. Nah, itu hati-hati ya. Kalian bukan mengejar atau bukan berlomba, tetapi ukur diri dulu apakah sudah siap atau tidak. Remaja itu berhak merencanakan masa depan yang sehat dan berkualitas. Itu hak kalian ya. Itu juga merupakan hak-hak reproduksi. Dan katakan tidak untuk pergaulan bebas dan negatif ya. Harus berani berpendapat. Itu salah satunya juga. Baik, mungkin itu saja penyampaian materi dari saya terkait dengan kesehatan reproduksi dan untuk mencegah pernikahan dini. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada Pak Hartawan selaku moderator. Terima kasih. Nggih, terima kasih Bu Ari atas pemaparan materinya yang menarik dan informatif. Selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi dan Mohon tanya izin jawab. Bapak tidak terdengar suaranya ya di saya. Nggih, sudah jelas Bu sekarang. Terdengar. Sebentar. Eh, Bapak Ibu yang lain atau adik-adik mahasiswa bisa dengar suara saya? Oh ya, sudah Pak, sudah. Sudah, nggih. Terima kasih Bu. Ya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Ya, kepada peserta yang ingin bertanya, silahkan eh, bisa menggunakan fitur raise hand atau bisa ditulis di kolom chat. Ya, silahkan. Sepertinya belum ada ini, Bu Ari. Iya. Sambil Nggih, menunggu Bu, mohon izin saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan Bu. Terkait ya, dengan Bapak. kesehatan produksi, penyampaian informasi atau pendidikan terkait dengan kesehatan reproduksi ini sebaiknya kita sampaikan ke peserta didik yang berada di tingkat sekolah dasar atau sekolah menengah, Bu. Idealnya, yang Ya, paling ideal atau paling tepatnya, Bu. Nggih, silahkan mohon iya. petunjuknya, Bu. Iya, baik. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Memang terkait dengan
materi tentang kesehatan reproduksi itu kalau dulu itu memang ke sekolah menengah ya, biasanya sekolah menengah atas seperti itu. Tapi kalau sekarang untuk mencegah adanya kekerasan seksual pada anak di usia dini, biasanya sudah mulai diperkenalkan di usia dini. Namun dengan bahasa-bahasa yang mereka pahami gitu ya. Kalau seperti saya tadi, bahasa-bahasanya memang lebih ke arah remaja. Jadi bahasa yang eh, sekolah menengah gitu ya, sekolah menengah. Kemudian ini karena banyak mahasiswa saya, jadi saya harapkan mereka nanti bisa memberikan penyuluhan gitu ya, penyuluhan ke sekolah-sekolah menengah, kemudian ke SMA atau melalui posyandu untuk bisa memberikan ilmunya ke remaja. Tapi kalau menurut saya lebih baik diberikan sejak dini, sejak bahkan eh, sekolah kanak-kanak gitu ya bisa diperkenalkan mulai terkait dengan kesehatan reproduksi, tapi dengan bahasa yang lebih mungkin di sini kalau Bapak Ibu yang mengajar PAUD gitu ya, yang ke arah PAUD itu lebih paham dibandingkan saya. Kalau saya kan tidak terlalu paham ke arah sana. Jadi yang saya pahami itu terkait dengan apa namanya organ reproduksi. Jadi bisa diperkenalkan sejak dini apa sih organ reproduksi, yang mana organ reproduksi, yang mana boleh dilihat, yang mana boleh dipegang. Itu rasanya dari semenjak dini bahkan kanak-kanak itu harus diperkenalkan seperti itu. Sehingga untuk mencegah adanya perundungan, mencegah adanya kekerasan seksual di usia dini seperti itu. Pelecehan seksual juga seperti itu. Mungkin itu Bapak kalau dari saya. Nggih, terima kasih Bu atas penjelasannya Bu. Nggih. Terima Silakan kasih. bagi Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa, silakan kalau ingin mengajukan pertanyaan. Ya, sepertinya tidak ada Bu. Baik, karena keterbatasan waktu, karena sudah menunjukkan Baik. pukul 13 waktu Indonesia Tengah, Bu, sesi Baik. diskusi ini kita akhiri saja Bu ya. Dan kita Ya, lanjut ke baik, sesi Bapak Hartawan. eh, penutup Bu ya. Nggih. Baik Bapak Ibu, hadirin yang kami hormati, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara Undiksa Berbagi melalui kuliah online hari ini. Nggih, kami selaku moderator mewakili panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Luh Arini, SST, Biomed atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini dengan antusias. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat nyata dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, saya selaku moderator mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Ya, saya akhiri eh, dengan ucapan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sampai jumpa pada kegiatan Undiksa Berbagi berikutnya. Salam harmoni. Oke. Silakan, Salam harmoni. silakan Terima kasih, Bapak. Ibu Ari diperkenankan untuk lip Zoom dan Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa kami perkenankan untuk lip Zoom. Silakan.